si paling perdana. Pemain sepak bola keturunan Indonesia Raja Nainggolan ditangkap oleh pihak kepolisian Brussels, Belgia pada Senin 27 Januari 2025 terkait dugaan keterlibatannya dalam penyelundupan kokain dari Amerika Selatan ke Eropa melalui pelabuhan Antwerp. Penangkapan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan besar-besaran yang melibatkan penggeledahan terhadap kurang lebih 30 rumah di Antwerp dan Brussels dengan mobil milik Raja Nainggolan turut diderek sebagai barang bukti. Kejaksaan Brussels mengkonfirmasi penangkapan pesepak bola berinisial RM yang merujuk pada Raja Nainggolan dan menyatakan bahwa ia sedang menjalani integrasi terkait dugaan impor kokain. Meskipun pengacara Raja Nainggolan Omar Soidi belum memberikan pernyataan resmi, Nainggolan yang baru bergabung ke klub KSC Lokeren Temse dan bermain pada Sabtu 25 Januari kini tengah menghadapi proses hukum yang serius terkait kasus penyelundupan narkoba ini. Selamat pagi Indonesia, dan apa kabar Anda hari ini sahabat DMP? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga dapat menerima peristiwa yang faktual dan terkini dari kami. Ini adalah DMP in the Morning edisi Rabu 29 Januari 2025 di hari pertama tahun baru Imlek. Anda bersama saya Jordan Gozali dan partner saya Andika Rizky Rihansyah. Prodia bantah anak petinggi perusahaan terlibat dalam kasus tuduhan pemerasan AKBP Bintoro. Gunung Semeru erupsi beberapa kali dengan letusan abu vulkanik mencapai 1 km. Dan kami juga akan hadirkan makna dari barongsai, hewan pengusir monster tradisi masyarakat Chinese. Kita mulai informasi pertama dalam DMP in the Morning dengan peristiwa banjir menerjang sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya bersama jurnalis DMP Integrated News, Kevin Manoy. Hujan deras yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya hingga malam ini menyebabkan sejumlah wilayah tergenang banjir, salah satunya adalah di wilayah Kelapa Gading. Berdasarkan hasil pemantauan tim DNP Integrated News, sejumlah wilayah di Kelapa Gading tergenang banjir termasuk di kawasan basement Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Agustina alias Tina Tun, melakukan monitoring ke sejumlah titik di Kelapa Gading untuk memastikan pompa berjalan dengan aman. Melalui akun Instagramnya, Tina Tun juga memberikan update terkait progres pembuangan air banjir khususnya di sejumlah titik yang terdekat dengan Kelapa Gading. Dari Jakarta, Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Integrated News. PT Prodia Widya Husada Tbk secara tegas membantah keterlibatan salah satu anak petinggi perusahaan dalam kasus dugaan pemerasan yang dituduhkan kepada AKBP Bintoro, mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Kasus ini bermula dari laporan dua tersangka pembunuhan yakni Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto yang menuduh AKBP Bintoro melakukan pemerasan sebesar 20 miliar rupiah. Kedua tersangka ini disebut-sebut sebagai anak dari bos Prodia, namun Prodia menyatakan tidak ada hubungan keluarga antara para pelaku dengan direksi atau komisaris perusahaan. Corporate Secretary Prodia Marina Eka Amalia menjelaskan bahwa manajemen Prodia terdiri dari profesional berintegritas dan perusahaan tidak berencana mengambil langkah hukum terkait pencemaran nama baik ini, meskipun menegaskan tidak ada kaitan perusahaan dengan kasus tersebut. AKBP Bintoro sendiri menyatakan bahwa kasus tersebut telah dinyatakan P21 dan telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, sementara ia masih menjalani pemeriksaan di Propam Polda Metro Jaya terkait tuduhan penyebaran berita bohong oleh para tersangka. Warga Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten menuduh aparat desa terlibat dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau HGB lahan pagar laut yang dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Dugaan tersebut muncul setelah beberapa warga menemukan nama mereka dicatut dalam dokumen sertifikat HGB yang diterbitkan pada tahun 2023 tanpa pernah mengajukan permohonan.
Salah satu warga Khairuddin menyatakan bahwa keterlibatan kepala desa terlihat dari data yang digunakan dalam pembuatan sertifikat tersebut dan mendesak agar kasus ini diusut secara tuntas. Warga mengaku tidak pernah diberitahu tentang pengurusan sertifikat atau penggunaan data pribadi mereka dan telah melaporkan masalah ini ke Kementerian ATR BPN serta melakukan audiensi dengan pengacara. Selain pencatatan identitas, warga juga memprotes pengukuran tanah bantaran kali yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat, mengakibatkan penyempitan kali setelah pengurukan oleh pengembang. Warga berharap pemerintah menindak oknum yang terlibat dan membatalkan sertifikat HGB tersebut karena lahan tersebut merupakan milik negara dan masyarakat umum, sementara Kepala Desa Kohot belum memberikan tanggapan terkait tuduhan ini. AF, seorang warga negara Jerman berusia 53 tahun, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus alih fungsi lahan pertanian di Bali, tepatnya di area yang dikenal sebagai Kampung Rusia, karena membangun villa, spa, dan peternakan di lahan sawah yang dilindungi dan lahan pangan pertanian berkelanjutan atau LP2B tanpa izin yang diperlukan. Tersangka yang juga terjabat sebagai direktur di 3 perusahaan berbeda, yakni PT Parky Ubud Partners, PT Tomorrowland Development Bali, dan PT Alpha Management Bali, terbukti telah melakukan pembangunan di atas lahan yang masuk dalam zona pertanian atau P1, perkebunan atau P3, dan pariwisata, serta melanggar peraturan perizinan dan menyebabkan pengurahan lahan pertanian di Bali. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 109 junto pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 dan pasal 72 junto pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang berkaitan dengan pelanggaran sistem budidaya pertanian berkelanjutan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta berdampak pada program swasembada pangan nasional. Sebuah video viral di media sosial mengklaim penemuan mayat di flyover Pulau Brayan, Medan pada Senin 27 Januari 2025. Polisi dari Polsek Medan Barat langsung menyelidiki kebenaran informasi tersebut setelah menerima laporan dan mendatangi lokasi kejadian. Setelah penyelidikan di lokasi, polisi tidak menemukan mayat dan warga sekitar juga membantah adanya penemuan mayat tersebut. Kepala Unit Reskrim Polsek Medan Barat Ibtu Dharma Lumban Raja menduga bahwa video tersebut terkait dengan orang dengan gangguan jiwa yang kemungkinan sedang tertidur di area flyover. Meskipun demikian, pihak kepolisian tetap akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar dan memastikan tidak ada hal lain yang perlu ditindaklanjuti. Aplikasi chatbot AI DeepSeek buatan perusahaan China Highflyer baru-baru ini menjadi aplikasi gratis teratas di Apple Store di 111 negara, termasuk Amerika Serikat, bahkan menyalip popularitas ChatGPT. Keberhasilan DeepSeek ini terjadi hanya seminggu setelah peluncurannya dengan harga berlangganan yang jauh lebih murah dibandingkan ChatGPT, yaitu $0,5 Amerika Serikat per bulan dibandingkan $20 Amerika Serikat untuk ChatGPT. Namun kesuksesan DeepSeek tersebut diiringi dengan serangan cyber yang mengakibatkan pemadaman situs web dan pembatasan registrasi pengguna baru. Highflyer menyatakan bahwa DeepSeek mengalami serangan cyber skala besar, diduga serangan DDoS yang menargetkan API dan platform web chat. Serangan ini menyebabkan pemadaman aplikasi terpanjang yang pernah dialami perusahaan. Meskipun saat berita ini disiarkan, aplikasi dan situs DeepSeek sudah dapat diakses kembali dari Indonesia. DeepSeek menawarkan fitur dan fungsi yang mirip dengan ChatGPT dengan keunggulan penggunaan data dan biaya yang lebih rendah. Berkat model DeepSeek Fitri yang mengadopsi sistem open source, popularitas DeepSeek meningkat pesat di Amerika Serikat dengan jumlah unduhan yang meningkat 2 kali lipat dalam beberapa hari, mencapai 2,6 juta unduhan di Apple Store dan Google Play. Mafia Maitreya di Kompleks Perumahan Cemara Asri Kota Medan, Sumatera Utara telah dihiasi dengan sekitar 5.000 lampion berwarna-warni untuk menyambut Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili. Persiapan dekorasi termasuk pemasangan lampion dan ornamen berbentuk ular sesuai show tahun ini telah dilakukan selama seminggu terakhir, juga meliputi pembersihan patung-patung di vihara.
Lampion-lampion tersebut melambangkan kebahagiaan dan keberuntungan bagi umat Tionghoa, sementara dekorasi ular melambangkan kebijaksanaan, kecerdikan, dan kemampuan beradaptasi. Selain lampion, vihara juga didekorasi dengan nuansa khas negeri tirai bambu di bagian dalam, sehingga pengunjung dapat beribadah dan berfoto bersama keluarga. Pengurus vihara Diki Paskaryanto menyatakan bahwa persiapan telah mencapai 90% dan memperkirakan ribuan umat Buddha akan beribadah di malam Cap Kau atau malam sebelum Hari Raya Imlek, dan sekitar 5.000 umat akan hadir pada perayaan Imlek di vihara yang mampu menampung lebih dari 5.000 orang tersebut. Tema perayaan Imlek di Mahavihara Maitreya tahun ini adalah Indonesia Harmonis, Indonesia Makmur, dan doa untuk perdamaian dunia, dengan ibadah umum berlangsung dari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga malam hari. Barongsai, tarian singa khas Tionghoa yang memiliki sejarah panjang sebagai penolak bala dan simbol harapan bagi masyarakat Tionghoa. Dahulu kala, barongsai digunakan untuk mengusir monster yang dipercayai muncul setiap tahun dan menghabiskan hasil panen, dengan topeng singa dan iringan musik yang mengusir makhluk tersebut. Secara filosofis, barongsai melambangkan unsur yin atau bumi, berpasangan dengan liong atau naga yang melambangkan unsur yang atau langit, sehingga pertunjukan bersama keduanya diharapkan membawa harmoni. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, barongsai juga dikenal sebagai Sam Shikyu, singa yang hidup di 3 alam, yakni udara, air, dan darat, dan dianggap sebagai tunggangan dewa-dewa yang membawa berkah jika turun ke bumi. Atraksi barongsai dan liong selama perayaan Imlek dan Cap Gome diyakini membawa keberuntungan dan melindungi jalanan yang dilaluinya dari mara bahaya. Selain sebagai penolak bala dan pembawa keberuntungan, barongsai juga menjadi hiburan dan bagian penting dari perayaan Imlek yang dinikmati oleh masyarakat luas. Prosperity for you. DMP Media Network mengucapkan Xinyan Kuala Kongsi Fasai Wan Serui. Selamat Tahun Baru Imlek 2025, sahabat DMP. Dengarkan selalu podcast DMP Integrated News di kanal podcast kesayangan Anda dan juga kanal YouTube kami DMP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali dan partner saya Andika Rizky Rehansyah pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Terima kasih telah mendengarkan DMP in the Morning. Selamat pagi Indonesia, sahabat DMP.